Saudara, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi pada pertandingan pertama putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium Garuda kalah dengan skor 2-3. Indonesia unggul terlebih dahulu lewat gol penalti Cavendish pada menit ke-11. Namun berselang 6 menit Arab Saudi menyamakan kedudukan lewat Abu Al-Shamad. Tuan rumah kemudian menutup babak pertama dengan gol dari Firas Al-Buraikan pada menit ke-34. Skor 2-1 untuk keunggulan The Green Falcon bertahan hingga turun minum. Ya, challenge-nya ngebagi waktu antara kerja sama keluarga. Tetap bisa kok mas, asal mau usaha aja. Kalau anak masih... Usai turun minum, Arab Saudi kembali mencetak gol pada menit ke-62. Garuda mempertipis selisih gol melalui Cavendish lewat penalti pada menit ke-89. Elang hijau terbang lebih tinggi dari Garuda dengan skor akhir 3-2. Pada masa injury time babak kedua, wasit yang memimpin laga Ahmed Al-Ali memberikan 2 kartu merah bagi The Green Falcons. Kartu pertama merah diberikan kepada pemain pengganti Mohamed Kano. Dia menerima kartu kuning kedua karena memprotes keputusan wasit Ahmed Al-Ali. Kemudian seorang ofisial Arab Saudi melayangkan protes sehingga wasit kembali mengeluarkan kartu merah. Sayangnya saudara, kelebihan jumlah pemain di saat-saat akhir babak kedua tidak bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia untuk menyamakan kedudukan. Pelatih Timnas Patrick Kluivert mengaku kecewa setelah kalah 2-3 dari Arab Saudi. Arsitek asal Belanda itu tetap menghargai kerja keras Jai Itzes dan kawan-kawan, terutama performa Martin Pas yang bermain apik usai absen panjang. Meski peluang lolos ke Piala Dunia masih terbuka, namun kans Indonesia untuk kembali ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 1938 akan sirna jika kalah dari Irak pada Minggu dini hari. Disappointed result, of course. That's football. I think that we started the match quite good, and after the 1-0, between the lines, so that the wingers came in and they could turn on our defense, and that is impossible to happen, but it happened again. I want to say that my players, they fought like lions. So there's nothing to do with that, but they made the wrong decisions sometimes. And I have to say as well, the goalkeeper, Martin Paes, he did a very good job. Sementara itu pelatih Timnas Arab Saudi, Hervé Renard, mengaku puas dengan kemenangan atas Timnas Indonesia dalam laga perdana Grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Meski awal laga tidak berjalan baik dan kebobolan terlebih dahulu, namun Arab Saudi mampu bangkit dan membalikan kedudukan serta mengunci kemenangan di hadapan publik tuan rumah. I think it will be simple to explain the game. We had a penalty against us after 10 minutes, so it was not a good start. But our reaction was very good. In one part of the game, we were leading 3-1 with some more opportunities and we didn't score. We should kill the game. And
At the end, we conceded the second penalty and we were under pressure. But it was our fault to be under pressure because we supposed to do the job before. Lalu bagaimana upaya timnas bangkit jelang laga melawan Irak? Kita bahas bersama manajer timnas Indonesia, Sumarji. Selamat siang waktu Arab Saudi, Pak Sumarji. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sumarji, ini tentu kita mengikuti perkembangan tadi pagi bahwa Indonesia kalah tipis dari Arab Saudi. Namun yang kita ingin mengetahui dari timnas Indonesia seperti apa evaluasinya dan juga bagaimana mengembalikan mental para pemain timnas. Ya, yang pertama kami tentu mohon maaf atas perolehan semalam yang tidak menggembirakan dan tentu ini jadi cambuk buat semuanya karena kami masih ada sisa 1 game lagi melawan Irak. Kalau berkaitan dengan soal kondisi para pemain ya tentu ketika selesai pertandingan kami semua merasa sangat kecewa karena jujur saja pertandingan semalam itu di luar ekspektasi kita semuanya. Satu yang kami khawatirkan adalah bagaimana perangkat pertandingan terutama wasit memimpin. Rupanya wasit sangat luar biasa, fair play-nya dan tidak pandang bulu, tidak juga membela salah satu negara sehingga itu apresiasi yang sangat luar biasa. Namun kalau kita lihat bahwa apapun yang dimainkan tentu itu menjadi evaluasi kami semuanya dan terkhusus kepada para pemain tentu ada yang performnya bagus, ada yang tidak bagus. Nah ini adalah bagian daripada evaluasi yang akan kami lakukan karena sebentar lagi kami akan coba berbicara juga dengan para pemain dan semalam juga sudah berbicara dengan para pemain tentang hal-hal yang kenapa sampai bisa terjadi seperti ini. Ini tentu jadi PR yang sangat berat buat kami di tim untuk bisa mengangkat kembali terutama bagaimana mental para pemain agar segera kembali kepada mental terbaiknya. Kita tahu bahwa waktu yang sangat mepet ini kita akan menghadapi Irak dan tentu melawan Irak itu karakternya akan lebih keras lagi dan kami juga harus bisa menghadapi itu karena kami masih ada peluang untuk bisa melanjutkan kalau kita bisa menang lawan Irak. Ya sekali lagi berkaitan dengan soal bagaimana kondisi para pemain. Ya sekarang pagi ini tadi ini juga baru selesai kita bicara dengan para pemain dan bicara dari hati ke hati. Intinya kami ingin mengembalikan secepatnya kondisi mental kami dan tim terutama tim Masyur benar-benar sudah kerja ekstra keras. Mulai pagi tadi mereka betul-betul merawat dengan hati para pemain agar supaya para pemain terutama yang ototnya sedang tidak bagus, bagaimana supaya badannya lain-lain yang menyangkut tentang kebugaran itu bisa segera bisa teratasi. Nah, tinggal sekarang bagaimana tim kepelatihan untuk merencanakan strategi yang lebih tepat lagi karena beda lagi yang akan kita hadapi. Kita juga tahu bahwa bagaimana Irak itu bermain sehingga tim kepelatihan, tim analis punya pekerjaan yang sangat luar biasa beratnya di sisa waktu yang ada ini untuk bisa betul-betul mempersiapkan tim ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu. Iya, Pak Sumarji, tentu ini hari Minggu dini hari nanti merupakan partai hidup mati, terutama di putaran keempat ini bila Indonesia mampu menduduki runner up atau posisi kedua akan memiliki peluang untuk melaju ke babak playoff. Namun seperti apa kemudian dari hasil evaluasi ini timnas Indonesia harus mengembalikan tentu mentalitas dan juga apa saja yang harus dipersiapkan dari timnas dan juga tim dari kepelatihan timnas Indonesia? Ya. Yang utama situasi seperti ini itu adalah membangun mental para pemain kembali, mental yang benar-benar bagus, mental yang benar-benar siap bertanding, siap berperang dan itu yang harus kita bangun. Ya, sisa waktu hanya beberapa hari ini harus kita bangkitkan lagi semangat dan keinginan kuat para terutama anak-anak ini untuk bisa betul-betul bisa membangkitkan dirinya. Karena yang kita bawa ini adalah misi negara gitu. Jadi kembali lagi
kalau kaitannya dengan soal bagaimana membangkitkan mental para pemain, ini sudah kami lakukan dari semalam sampai dengan detik ini tadi. Kami kumpul sama-sama berbicara dari hati ke hati, dan kebetulan juga ini ada tim semacam psikolog lah gitu dari yang dibawa oleh Patrick, juga itu berbicara dari hati ke hati kepada para pemain. Intinya semua harus bisa bekerja keras untuk bisa mengembalikan mental pemain. Ini nomor satu mental dulu. Selanjutnya baru tugas beratnya adalah bagaimana tim pelatih itu merancang strategi yang tepat. Nah, bagaimana dengan yang lain? Ya itu tadi yang saya bilang, bagaimana mengembalikan kebugaran itu juga hal yang penting. Nah, kebugaran ini kan tentu menyangkut pekerjaan para masyur, para fisioterapi yang ada yang kita bawa. Itu kerjanya ekstra keras, itu pasti kerjanya betul-betul sangat capek kalau situasi seperti ini, karena dia harus betul-betul bisa istilahnya bagaimana situasi yang ada ini dibangkitkan dengan kondisi fisik pemain ya. Kondisi fisik artinya bagaimana kebugaran itu tadi. Nah, itu adalah tugasnya masyur agar supaya betul-betul tim fisio itu bekerja ekstra keras. Baik, terkait kebugaran bagaimana dengan kondisi dari Ole Romeni dan juga Calvin Verdong? Apakah nanti juga bisa akan bertanding di laga hari Minggu dini hari nanti? Kalau Verdong insya Allah tidak akan jadi masalah, karena memang kami mempersiapkan strategi ini, mempersiapkan Verdong untuk lawan Irak. Sementara kalau Ole karena kemarin tidak main 90 menit sebagai cadangan, tentu kondisinya Ole juga sangat baik, tidak mengalami apa-apa. Semalam juga langsung begitu selesai langsung diterapi. Ini tadi pagi juga terapi lagi. Ya, saya kira kalau kondisi Ole sama Verdong insya Allah tidak ada masalah. Oke, baik, kita harapkan Indonesia mampu menduduki posisi kedua dan juga mampu meraih kemenangan dan juga menjadi peluang terakhir bagi Indonesia bisa menuju Piala Dunia dan juga menuju babak playoff nantinya tentunya. Terima kasih sekali lagi Pak Sumarji, manajer Timnas Indonesia. Semoga kita meraih kemenangan pada Minggu dini hari nanti di Arab Saudi. Baik, terima kasih.